Ketakutan terbesar di hidup saya adalah mengaku Yesus depan keluarga saya. Kenapa? Papi saya itu dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tuh dari masih kecil, ya remaja, saya tuh nggak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya mengalami perubahan. Saudara, dulu saya baca Alkitab tuh di kamar, sembunyi. Ya, dulu belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada Google. Mau tanya tentang kasih karunia di Google, enggak ada. Makanya saya mau bilang kalau sekarang ini saudara tidak bertumbuh dalam iman, kebangetan. Kebangetan. Sekarang saudara mau cari pengajaran apa, semua ada. Dulu saya handphone aja belum ada. Bacanya Alkitab, saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur, saya tumpukin pakai kain-kain jangan sampai ketahuan. Kadang saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya. Saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau ngomong apa? Saya mau minta izin, mau kemana? Ke gereja. Papi saya kaget. Yang pertama keluar dari mulutnya dia bilang begini, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Saya bilang, saya bukan Debbie yang dulu papi, Tuhan Yesus yang rubah saya. Saya mulai mengalami tekanan saudara, saya tidak boleh ke gereja, gak boleh keluar rumah. Setiap hari hanya air mata. Ya, tiap kali ketemu papi di rumah dia bilang, setan kamu tuh iblis. Saya cuma terus belajar melepaskan pengampunan. Dan orang yang pertama kali saya lepaskan pengampunan adalah keluarga saya sendiri. Akhirnya saya terus melepaskan pengampunan sampai akhirnya tahun 96 papi saya suruh saya memilih antara keluarga atau Yesus. Papi saya bilang kamu pilih keluarga atau Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu pergi jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Berat, sangat berat. Saya mengasihi keluarga saya. Saya pamit, saya pergi dari rumah. Papi saya nangis berlutut di kaki saya. Dia bilang, Debbie pikir baik-baik. Papi merendahkan diri, merendahkan apa martabatnya papi. Papi cium kakimu, tapi tolong kembali kepada agamamu. Terngiang di telinga saya, barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapa. Saya tinggalkan keluarga saya. Saya baru lulus SMA pada waktu itu. Saya sudah mengalami betapa perjuangan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Seringkali ada tawaran untuk saya kembali lagi. Waktu itu saya tinggal di tempat kos-kosan. Dari kota Poso saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Di Palu saya tinggal di kos-kosan di tempat sepupu saya. Untuk bisa numpang di situ, kalau mereka sudah berangkat kuliah, saya cuci baju, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Seringkali iblis ngomong, goblok ikut Yesus jadi pembantu. Balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Tapi saya cuma bisa berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi. Aku telah kehilangan hak atas hidupku, semua hanya bagi Tuhan. Saya diproses Tuhan 1 tahun untuk mematikan kedagingan, keakuan saya. Dulu saya sombong, dulu saya angku, dan itu harus diproses untuk menjadi hamba Tuhan, itu tidak mudah. Ada begitu banyak tawaran untuk saya meninggalkan Yesus. Tawaran dunia. Tapi saya tetap bilang enggak, Tuhan aku utang nyawa kepada Tuhan. Tahun 96, 97 saya sekolah Alkitab di Makassar. Dan akhirnya saya dikirim ke kota Solo untuk pelayanan. Dan di kota Solo saya ketemu suami saya. Saya waktu mau menikah telepon orang tua saya, papi saya mau minta restu, saya mau menikah. Dia tanya, ini siapa? Ini Debbie, pap, anaknya papi. Oh maaf ya, dulu saya punya anak namanya Debbie tapi udah mati. Jadi kamu mau nikah atau kamu mau dikubur, nggak usah dikabarin kesini lagi. Sampai saat kita tidak mungkin bertemu. Saya cuma meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan aku pegang janji firman-Mu, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan.
Dan itu terjadi, saudara. Saya melayani papi saya sebelum dia tutup usia. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.